Telah lebih setahun, pandemi COVID-19 menjadi momok menakutkan di tanah air, khususnya Bali. Sektor ekonomi dan pariwisata menjadi yang paling terdampak. Para pedagang kehilangan pemasukan, pun para seniman mulai kehilangan panggungnya. Meski dalam situasi sulit, menyerah bukanlah pilihan. Mereka justru memilih bergerak dan bangkit. Berikut adalah hasil liputan mendalam saya tentang resiliensi seniman tradisional Bali, yaitu grup Bondres Jelkontong Mas dan Komang David Darmawan pemeran Gek Kinclong dalam memerangi badai COVID-19. Bagaimanakah kisah mereka? Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, nama Ditiang, Nyoman Ardike yang lebih sering dipanggil Sengap. Om Swastiastu, perkenalkan nama Ditiang, Komang Dedi Diana. Ditiang berasal dari Gianyar. Om Swastiastu, perkenalkan nama Ditiang, Ketut Gede Rudite, asal dari Badung. Om Swastiastu, perkenalkan nama Titiang Komang David Darmawan. Titiang berasal dari Banjarpego Sesetan dan Pasar Selatan, yang biasa berperan sebagai Gek Kinclong. Selain sebagai pelaku seni, kita juga adalah seorang dosen. Selain itu juga kita sebagai dalang ya. Ini dalang wayang yang dalang kerusuhan, Yang dalam corona. Ya, kami terakhir pentas tanpa masker dengan penonton ribuan adalah tanggal 15 Maret tahun 2020 di Festival Tanah Lot. Karena besoknya sudah lockdown. Terakhir kali pentas untuk yang sebelum corona tentu saja 2019 ya. 2019 mau 2020 sebelum nyepi itu masih bisa saya mendapatkan pementasan yang banyak audiensnya. Jadi setelah nyepi, job-job yang sudah DP mulai reschedule, mulai cancel dan lain sebagainya, dan mulailah saya menari dengan tanpa mic, tanpa gamelan. Saya sudah merasakan hal itu. menghadapi dunia COVID ini. Sebenarnya semua merasakan dampak. Kalau presentase jauh. Kalau dulu itu hampir 1 bulan kita penuh. 30 kali. 30 sampai 50. Karena dalam satu hari bisa 4 kali pementasan sampai 5. Bahkan 7 ya, pernah 7. Kalau sekarang dalam 1 bulan paling untung kita dapat acara tuh 10 acara sudah paling untung. Saya merasakan perbedaan dari sebelum corona dan juga pentas pada saat corona. Sebelum corona kita pentas seperti biasa, di sebulan itu bisa kita 10 kali pentas dalam berbagai acara dan lain sebagainya. Dan pada saat corona kita hanya bisa pentas sebulan itu 2 kali, 3 kali, bahkan maksimalnya cuma 5 kali. Pemasukan pastinya kita berkurang karena sebagai seorang seniman yang hanya terjun dalam bidang ini saja, biasanya dibilang payuk jakan, seperti itu, tentu saja kita merasakan dampak yang sangat luar biasa. Yang kebetulan sama ponak-ponakan, kita ada 4 ponakan yang di PHK kebetulan juga di rumah buat usaha kecil-kecilan. Jadi warung kopi. Kalau dibilang menopang ekonomi sebenarnya tidak, mencari sebuah kesibukan. Karena nilai jual masyarakat tinggi, nilai belinya yang rendah. Jangan jarangnya pementasan kita. Kadang-kadang saya pribadi menyebutkan diri saya sebagai buruh seni. Karena kalau tidak memburu tidak dapat uang, seperti itu. Sebelum corona, saya memiliki mindset untuk menabung, sehingga corona ini datang, mau nggak mau, karena saking habisnya, otomatis tabungan-tabungan itu jadi dikeruk. Untuk kegiatan selama corona, karena job sepi tentunya, selain disibukkan dengan urusan di kampus, saya juga ada salon di rumah. Meskipun terkadang salon juga tidak seberapa, tapi astungkara selama sebulan ada saja yang masuk untuk kegiatan seperti make up, seperti wedding dan lain sebagainya. Oh jelas, itu pasti. Paling sering itu adalah sengman harga corona. Ya makanya kami punya jawaban ya, nanti kami kirimkan Pregina COVID. Kita punya dulu program yang namanya Ngayah Gratis. Dan Jelkontong Mas peduli. Yang paling menyentuh ya, mau nggak mau, yang dulunya biasanya harganya standar, sekarang semenjak corona kita turunkannya itu bisa sampai 50% loh. Sedih sih, cuman kalau bisa kita membantu, kenapa kita nggak membantu?
Mudah-mudahan situasi seperti ini cepat berubah dan kembali normal seperti sedia kala, sehingga kami sebagai seniman mendapatkan panggung kami kembali, sehingga kami bisa berkarya lebih banyak lagi, kita bisa menghidupi keluarga kami bisa beriatnya, kami bisa berbagi seperti sedia kala. Dan juga harapan saya sebagai seniman muda, saya ingin lebih diperhatikan oleh pemerintah tentunya corona supaya hempas cepat pergi dari dunia ini, karena siapapun tidak hanya seniman, masyarakat atau pekerja yang lainnya juga pasti berharap supaya kembali lagi seperti awal, tidak seperti yang sekarang ini serba terbatas, serba memakan semua himbauan-himbauan yang sangat luar biasa. Semangat! Ini kotaknya aja mas, isinya pipa. Bedak seniman itu kan dia berkarakter, jadi harus norak. Mau ada seniman pakai bedak mahal. Kalian yang kadaluarsa aja gitu. Oh ini kadaluarsa udah setahun bro. Apa aja bahasanya kalau apa aja masalah uang, bahasa uang tuh yang agak halusan dikit ya. Dok awali dengan doa. Sesari. Bukan. Kembali bangkit, ekonomi segera pulih dan seni budaya bisa kembali. Kita berpayas, nasi hijau tetap, jadi nganggon facial. Wih, facial aja. Bukan. Kalau masalah gini. Honor. Bukan. Kata dua patah kata. Alhamdulillah tadi aksen dan mengawali daripada dengan ini pakai ini pakai pencil namanya ya tidak kena beda sehat selalu. Bukan. Bahasa Indonesia.